Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya, walaupun kita tengah berada pada situasi pandemi. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Adapun materi yang akan kami bahas yaitu mengenai landasan pendidikan dan penerapan masing-masing landasan dalam pendidikan. Sebelum memasuki materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ananda Tiara Septia Effendi dengan NIM 2100377. Saya di sini selaku moderator yang akan membimbing jalannya diskusi kali ini. Adapun anggota dari kelompok 3 yaitu yang pertama Alia Pinendita dengan NIM 2100376. Yang kedua yaitu Aliana Fauzia dengan NIM 2100375. Yang ketiga yaitu Anissa Fatimah dengan NIM 2100378. Baiklah, kita mulai saja penjelasan materi pertama yang akan dijelaskan oleh Alia Pinendita. Kepada Alia Pinendita, dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama yaitu landasan pendidikan. Landasan adalah dasar, tempat berpijak, atau tempat dimulainya suatu perbuatan. Dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah foundation, dan dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah fondasi. Dalam membuat suatu bangunan, fondasi merupakan bagian yang sangat penting agar bangunan itu bisa berdiri tegak, kokoh, serta kuat. Adanya tiang, genting, kaca, dan lain sebagainya dalam suatu bangunan tidak akan bisa berdiri dan menempel tanpa adanya fondasi tersebut. Sanusi West menjelaskan bahwa istilah lain yang hampir sama atau identik dengan kata landasan adalah kata dasar atau basic. Kata dasar adalah awal, permulaan, atau titik tolak segala sesuatu. Pengertian dasar sebenarnya lebih dekat pada referensi pokok dari pengembangan sesuatu. Jadi, kata dasar lebih luas pengertiannya dari kata fondasi ataupun landasan. Karena itu, kata fondasi atau landasan dengan kata dasar merupakan dua hal yang berbeda wujudnya, tetapi sangat erat hubungannya. Maka, setiap ilmu yang berhubungan dan berkenaan dengan pelaksanaan pendidikan merupakan hasil dari pemikiran tentang alam atau manusia. Oleh karenanya, ilmu-ilmu itu dapat dikatakan sebagai fondasi atau dasar pendidikan. Di sisi lain, Hasbullah menjelaskan bahwa dasar pendidikan adalah fondasi atau landasan yang kokoh bagi setiap masyarakat untuk dapat melakukan perubahan sikap dan tata laku dengan cara berlatih dan belajar dan tidak terbatas pada lingkungan sekolah. Sehingga meskipun sudah selesai sekolah akan tetap belajar apa-apa yang tidak ditemui di sekolah. Hal ini lebih penting dikedepankan supaya tidak menjadi masyarakat berpendidikan yang tidak punya dasar pendidikan sehingga tidak mencapai kesempurnaan hidup. Apabila kesempurnaan hidup tidak tercapai, berarti pendidikan belum membuahkan hasil yang menggembirakan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa landasan adalah fondasi atau dasar tempat berpijaknya sesuatu, sedangkan landasan pendidikan adalah asumsi-asumsi yang menjadi dasar pendidikan, yang menjadi dasar pijakan atau titik tolak dalam pelaksanaan pendidikan dan studi pendidikan. Landasan pendidikan diperlukan dalam dunia pendidikan agar pendidikan yang sedang berlangsung mempunyai pondasi atau pijakan yang sangat kuat, karena pendidikan di setiap negara tidak sama. Untuk negara kita sendiri diperlukan landasan pendidikan berupa landasan religius, landasan hukum, landasan kultural, landasan sosiologis, dan landasan psikologi. Nah, selanjutnya kita bahas dari beberapa landasan tersebut. Yang pertama yaitu landasan religius. Umar Tirta Harja dan Laszlo menjelaskan bahwa landasan religius pendidikan ialah asumsi-asumsi yang bersumber dari religi atau agama yang menjadi tolak dalam rangka praktek pendidikan dan atau studi pendidikan seseorang yang tidak memahami agama
tidak akan mampu mengembangkan pengetahuan yang mereka dapat. Seperti yang kita ketahui, ilmu tanpa agama akan menjadi buta, dan agama tanpa ilmu akan menjadi lumpuh. Dalam mengembangkan ilmu yang kita dapatkan, maka peranan agama sangat berpengaruh, sehingga ajaran agama dan ilmu yang kita dapatkan harus berjalan dengan seimbang. Uus Ruswandi menjelaskan bahwa agama tidak bisa berhenti pada tahap informatif pengetahuan, tapi juga harus bersifat aplikatif. Maka, bagi seorang pendidik, tidak boleh hanya menyuruh muridnya untuk menghafal segala yang berkaitan dengan agama tanpa mengaplikasikannya, karena akan sangat membosankan bagi peserta didiknya. Karena bahaya apabila peserta didik merasa bosan dan segan terhadap pelajaran agama, karena pendidikan agama harus bisa menyadarkan para peserta didik akan fitrahnya sebagai manusia. Kepentingan pendidikan agama tidak hanya berorientasi pada cita-cita intelektual saja, namun tidak melupakan nilai-nilai ketuhanan, individual, dan sosial dan tingkah laku kesehariannya. Apalagi apabila pendidikan keagamaan dilaksanakan pada semua jenjang dan jenis pendidikan menjadi suatu kewajiban dan keharusan. Selanjutnya yang kedua yaitu landasan sosiologi. Landasan sosiologi pendidikan merupakan asumsi-asumsi yang bersumber dari kaidah-kaidah sosiologi yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Kaidah-kaidah sosiologi tersebut menjelaskan bahwa manusia itu pada dasarnya termasuk makhluk individu, bermasyarakat, serta berbudaya. Dalam hidup bermasyarakat, manusia memiliki norma-norma yang mereka bentuk dan mereka anut yang akhirnya menghasilkan suatu kebudayaan yang mencirikan kekhasan suatu masyarakat tertentu. Landasan sosiologis pendidikan juga merupakan analisis ilmiah tentang proses sosial dan pola-pola interaksi sosial di dalam sistem pendidikan. Kegiatan pendidikan itu merupakan suatu proses interaksi antar pendidik dengan peserta didik, antara generasi dengan generasi yang lainnya. Kajian sosiologi pendidikan sangat esensial karena merupakan sarana untuk memahami sistem pendidikan dengan keseluruhan kehidupan masyarakat. Kesatuan wilayah, adat istiadat, rasa identitas, loyalitas pada kelompok merupakan awal dan rasa bangga dalam masyarakat tertentu, yang semuanya ini merupakan landasan bagi pendidikan. Masyarakat atau bangsa Indonesia berbeda dengan masyarakat atau bangsa lain. Hal-hal yang berkaitan dengan perwujudan tata tertib sosial, perubahan sosial, interaksi sosial, komunikasi, dan sosialisasi merupakan indikator bahwa pendidikan menggunakan landasan sosiologis. Nah, selanjutnya yang ketiga, yaitu landasan kultural. Landasan kultural adalah landasan yang lebih menekankan kepada nilai-nilai kebudayaan bangsa, yaitu suatu kultur budaya yang menjadi jati diri bangsa yang telah ada sejak zaman dahulu dan tidak terpengaruh oleh unsur budaya bangsa lain. Kebudayaan dan pendidikan mempunyai hubungan timbal balik sebab kebudayaan dapat dilestarikan ataupun dikembangkan dengan jalur mewariskan kebudayaan dari generasi ke generasi penerus dengan jalan pendidikan, baik secara formal maupun informal. Dimaksudkan dengan kebudayaan adalah hasil cipta dan karya manusia berupa nilai-nilai, norma-norma, kepercayaan, tingkah laku, dan teknologi yang dipelajari. Anggota masyarakat berusaha melakukan perubahan-perubahan yang sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga terbentuklah pola tingkah laku, nilai-nilai, dan juga norma-norma yang sesuai. Hal ini disebut dengan pola-pola disebut transformasi kebudayaan. Nah, lembaga sosial yang lazim digunakan sebagai alat
Misi dan transformasi kebudayaan adalah lembaga pendidikan, utamanya sekolah dan keluarga. Kebudayaan sebagai gagasan dan karya manusia beserta hasil budi dan karya itu akan selalu terkait dengan pendidikan, utamanya belajar. Kebudayaan dalam arti luas tersebut dapat berwujud melalui 1. Ideal, seperti ide, gagasan, nilai, dan sebagainya. 2. Kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat. 3. Yaitu fisik, yakni benda hasil karya manusia. Kebudayaan sendiri dapat dibentuk, dilestarikan, ataupun dikembangkan melalui pendidikan, baik kebudayaan yang berwujud ideal atau kelakuan dan teknologi dapat diwujudkan melalui proses pendidikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Aliana Fauziyah. Kepada Aliana Fauziyah dipersilakan. Pendidikan merupakan peristiwa multidimensi bersangkut paut dengan berbagai aspek kehidupan manusia dan masyarakat. Kebijakan penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan dalam masyarakat perlu disalurkan oleh titik tumpu hukum yang jelas dan sah. Dengan berlandaskan hukum, kebijakan penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan dapat terhindar dari berbagai benturan kebutuhan. Setidaknya dengan landasan hukum, segala hak dan kewajiban pendidik dapat terpelihara. Landasan psikologis. Pendidikan selalu melibatkan aspek kejiwaan manusia. Oleh sebab itu, landasan psikologis merupakan salah satu landasan yang penting dalam bidang pendidikan. Landasan psikologis pendidikan terutama tertuju kepada pemahaman manusia, khususnya berkenaan dengan proses belajar manusia, pemahaman terhadap peserta didik, terutama sekali yang berhubungan dengan aspek kejiwaan, merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam pendidikan. Oleh karena itu, hasil kajian dan penemuan psikologis sangat diperlu penerapannya pengetahuan tentang aspek pribadi, urutan dan ciri-ciri pertumbuhan setiap aspek dan konsep tentang cara-cara yang paling tepat untuk pengembangan kepribadian. Terima kasih kita ucapkan kepada Aliana Fauziyah yang telah menjelaskan materi kedua. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa Fatimah. Kepada Anissa Fatimah dipersilakan. Penerapan masing-masing landasan dalam pendidikan. A. Religius. Dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, landasan religi terwujud jelas pada rumusan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Siktiknas adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya. Masyarakat, bangsa, dan negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai keagamaan, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Contoh penerapannya yang pertama yaitu penerapan pelajar untuk mendidik akhlak mahasiswa. Yang kedua, kegiatan infak dan zakat mendidik siswa untuk berbagi dengan sesama atas dasar Al-Quran dan Sunnah. B. Sosiologi. Berbagai upaya pemerintah telah dilakukan untuk menyesuaikan pendidikan dengan perkembangan masyarakat, terutama dalam hal menumbuh kembangkan kebinekaan Tunggal Ika, baik melalui kegiatan jalur sekolah dan maupun jalur pendidikan yang di luar sekolah. Contoh penerapannya: 1. Diadakannya kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Yang kedua, pelaksanaan piket dalam bentuk kelompok dan yang juga mengajarkan gotong royong dan kerjasama pada siswa. C. Kultural. Aturan dasar yang mengatur pendidikan nasional Undang-Undang tahun 1945 dan Undang-Undang Sistiknas sudah memberikan landasan yang kokoh untuk mengembangkan keseluruhan potensi diri seseorang sebagai anggota masyarakat dan bangsa. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Pasal 1 dan Ayat 2 ditegaskan juga bahwa yang dimaksud dengan sistem pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang. Contoh penerapannya yaitu pembelajaran pendidikan Pancasila. D. Hukum. 1. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang dijelaskan bahwa pendidikan harus berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Contoh penerapannya, yang pertama, pelaksanaan ujian akhir nasional dengan standar nilai. Keputusan kenaikan kelas dilakukan 1 tahun sekali. Penerapan undang-undang guru dan dosen. 5. Psikologi. Contoh penerapannya yaitu adanya guru bimbingan konseling untuk menyelesaikan masalah siswa. 2. Kebijakan untuk mengumumkan juara di sekolah setelah ujian kenaikan kelas sebagai penghargaan kepada siswa berprestasi dan juga motivasi untuk siswa lainnya. Pemberian beasiswa kepada siswa yang memiliki prestasi tinggi. Demikianlah hasil diskusi kami mengenai landasan pendidikan dan penerapan masing-masing landasan dalam pendidikan. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.